Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ibu Putri Lenasari yang akan membantu konseling hari ini. Benarkah Mbak ini Vivi Nur Hikmah yang akan melakukan proses konseling hari ini? Iya, Bu. Betul, dengan saya sendiri, Vivi Nur Hikmah. Gimana keadaan Mbak hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah keadaan Mbak baik. Hari ini kita akan melakukan proses konseling melalui via Gmail terlebih dahulu ya Mbak, karena keadaan hari ini kurang membaik. Mungkin di hari berikutnya kita akan melakukan proses konseling dengan tatap muka ya Mbak. Iya, Bu, nggak apa-apa. Apakah Mbak sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Sebelumnya saya sudah melakukan proses konseling, Bu. Jika sudah melakukan proses konseling, kita akan Mbak sudah tahu ya tata caranya kalau sudah melakukan proses konseling? Iya, Bu, sudah tahu. Ini peran Ibu di sini sebagai konselor akan membantu Mbak Vivi untuk menemukan jalan keluar masalah yang Mbak hadapi. Tetapi Mbak juga harus terbuka tentang masalah yang Mbak hadapi dan latar masalah yang Mbak hadapi untuk dapat mengkaji masalah Mbak dan untuk mengambil keputusan jalan keluarnya. Bagaimana? Apakah Mbak mengerti? Baik, Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak mau diketahui oleh semua orang ya, Bu, atau orang terdekat saya. Baik Mbak Vivi, saya akan menjaga asas kerahasiaan masalah Mbak yang Mbak hadapi. Dan satu lagi, jadi jangan ragu untuk menceritakan masalah yang Mbak hadapi saat ini. Syukurlah, Bu, kalau begitu. Sebelumnya, baik kita memulai proses konseling ini, ingin bertanya pada Mbak terlebih dahulu. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu yang Ibu berikan kepada saya. Apakah Mbak mempunyai masalah hingga melakukan konseling hari ini? Saya punya masalah yang membuat saya bingung, Bu, harus bertindak apa untuk jalan keluarnya. Apakah Ibu punya solusi? Masalah yang Mbak hadapi apa ya Mbak? Jadi saya kan mahasiswa ya, Bu. Saya itu sangat rendah dan pergaulan saya dalam keseharian di kampus itu agak beradul gitu deh, Bu. Lalu apa harapan Mbak Vivi setelah melakukan konseling hari ini? Saya sih berharap IP saya akan meningkat dan masalah saya dapat teratasi dengan baik. Begini Mbak Vivi, konseling ini membutuhkan waktu 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Jadi bagaimana Mbak Vivi, apakah setuju? Iya, Bu, setuju. Baiklah, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Vivi hadapi saat ini. Jadi begini, Bu. Saya kan punya masalah dengan pergaulan terkait dengan IP saya yang semester ini sangat menurun, Bu. Jadi gimana, Bu, untuk jalan keluarnya atau solusinya? Tolong berikan pada saya. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Mbak Vivi saat ini? Saya punya 4 teman akrab, Bu. Tapi terus Mbak Vivi bagaimana? Saya pokoknya benci deh, Bu. Benci. Masya Allah, menurut Ibu sebaiknya Mbak Vivi jangan berkata seperti itu. Kenapa Mbak Vivi membencinya? IP saya rendah, Bu, karena mereka sebenarnya saya tuh pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi mungkin karena kami udah begitu dekat, terus akrab, terus berteman cukup lama, dan pastinya nanti saya bakal terkucilkan sama mereka gitu. Oke. Apakah Mbak Vivi sudah berusaha belajar semaksimal mungkin? Kalau untuk belajar saya sudah semaksimal mungkin, tapi saya terganggu gitu, Bu, dengan adanya mereka.
Oh, kalau boleh tahu, bagaimana keseharian kalian dan pergaulan tuh, Mbak? Jadi kalau misalkan itu kita tuh di kampus tuh selalu bareng-bareng, terus apa pokoknya kita tuh main tuh nggak bermanfaat banget gitu, untuk belajar aja enggak, untuk menghafal itu enggak. Terus pulang sekolah tuh kami ngabisin uang gitu dengan cara nongkrong di kafe, warkop lah. Terus pokoknya nggak jelas deh. Sudah pernah menegur untuk meluruskan pergaulan kalian? Sudah sangat sering Bu, tapi respon mereka malah ngemojokin saya. Terus saya sering adu argumen gitu loh Bu. Terus saat kami jalan bersama itu, saya sering sama mereka tuh saya sering lupain sholat. Terus giliran saya ajak sholat, mereka malah ngatain saya soal itu. Lalu mereka suka ngebanding-bandingin saya gitu, ledek-ledekin saya. Sebenarnya saya tetap pengen berteman gitu dengan mereka, tapi ya gimana ya Bu. Mbak tadi bilang ingin berhenti berteman, kok sekarang ingin berteman lagi, Mbak? Ya gimana ya Bu, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan IP yang maksimal. Jadi tuh saya tuh mau mereka tuh di kampus belajar gitu sama-sama, nggak malahan cuek gitu, terus nggak poya-poya juga. Mbak sebenarnya sih bisa untuk mengubah mereka. Iya Bu. Jadi Mbak membenci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya ya? Iya Bu, betul. Memang terkadang kita membenci seseorang karena perilaku yang mereka yang kurang baik ya Mbak. Tapi saya sedih Bu. Mbak merasa sedih kenapa? Sejujurnya saya sebenarnya ingin pergaulan kami itu mengarah ke hal positif Bu, seperti belajar bersama, terus sholat bareng gitu. Terus ingin mengubah mereka menjadi perilaku yang lebih baik lagi gitu. Mbak bahagia jika teman-teman Mbak mengubah keseharian Mbak gitu Mbak? Iya Bu, karena kan kami udah berteman cukup lama dan saya bingung dengan kondisi ini. Saya menjauh mereka itu tidaklah mungkin jika pertemanan ini tetap berlangsung. IP saya pasti akan selalu rendah. Tapi kesal karena mereka mengakibatkan IP Mbak Pipi menurun? Iya Bu, saya tuh benar-benar nggak tahu lagi harus bagaimana dengan menghadapi mereka. Apalagi kita satu kampus, satu jurusan gitu loh Bu. Oh, Mbak Vivi kesal karena keseharian mereka yang kurang Mbak Vivi sedih sekelas dengan mereka. Betul Bu, terus tuh saya jengkel banget gitu dengan kondisi ini. Oh, Mbak Vivi merasa frustasi karena keadaan ini. Iya Bu, betul. Mbak Vivi merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tetapi Mbak Vivi tidak tahu harus berbuat apa. Mbak coba simpulkan apa masalah Mbak sebenarnya. Ya, jadi itu kesimpulan masalah saya itu saya sedih gitu Bu. Masalah saya untuk mendapatkan IP maksimal di semester ini tuh kayak nggak bisa saya raih gitu karena mereka. Mbak Vivi sedih karena masalah yang Mbak hadapi hingga menghalangi IP yang bermaksimal itu Mbak. Iya Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini terus-terusan gitu. Setiap saya mencoba untuk bisa ngertiin mereka dan mengubah semua lingkungan di sekitar saya untuk IP saya maksimal gitu. Pokoknya saya berusaha deh untuk semester depan insya Allah IP saya maksimal gitu. Mbak sedih karena tidak bisa mencapai IP yang bermaksimal ya Mbak?
Iya Bu, benar. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari teman saya gitu. Tapi malah saya gak punya teman gitu Bu. Jadi itu kayak iso sayanya. Mbak merasa tidak nyaman jika tidak punya teman, begitu kan Mbak? Benar Bu. Iya Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama saya ingin mendapatkan IP yang maksimal, dan kedua saya masih tetap mau berteman dengan mereka, tapi tidak seperti saat. Mbak merasa kecewa jika tidak punya teman, tidak berteman dengan mereka. Iya Bu, kurang lebih begitu. Mbak Bibi merasa sedih jika mendapatkan IP yang jauh dari mereka. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman dengan pergaulan yang saya hadapi sekarang, terus membuat IP saya menjadi menurun. Baik. Mbak Bibi merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IP Mbak. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya Bu agar bisa berubah, memaksimalkan IP dan pergaulan mereka. Tadi Mbak mengatakan ingin memberitahu teman-teman Mbak, tetapi kok tidak maksimal dan menginginkan IP yang maksimal, tapi Mbak Bibi jarang belajar kan? Iya Bu, saya jarang belajar, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal gitu. Andaikan saya belajar dengan maksimal, dapat memberitahu mereka gitu Bu, tapi tuh ya karena efek pergaulan yang apa-apa kalau pulang kampus tuh nggak langsung pulang, kita main dulu, terus habis itu sampai rumah tidur gitu, nggak ada waktu untuk belajar. Jika Mbak Pipi merasa sedih dan kecewa, yang benar-benar ingin melakukan usaha ini, tapi bagaimana tunjukkan kemampuan Mbak Pipi mengembangkan rencana usaha Mbak Pipi yang terbaik dan melaksanakannya. Iya Bu, tapi apakah saya bisa merubah IP saya untuk semester depan? Lalu apakah saya bisa mengajak teman-teman saya untuk berubah? Gitu. Mbak tidak. Bagus. Nah, coba Mbak Vivi rumuskan apa tujuan yang ingin Mbak Vivi capai setelah masalah ini. Baik Bu, saya merasa ricuh dengan teman saya untuk memberi nasihat dan tidak tegas dengan itu. Saya harus merubah mindset mereka dengan cara ketegasan. Lalu untuk merubah itu, kita perlu tempat yang seenjauh mungkin untuk memperoleh IP yang maksimal. Seharusnya saya belajar dengan maksimal dan memerangi kemalas, dan saya harus berjuang untuk melawan kemalasan tersebut dengan bukan menyalahkan keadaan, karena tuh semua tergantung dengan diri kita sendiri. Bagus Mbak Vivi telah merumuskan masalah yang Mbak hadapi. Dan untuk mengatasinya. Nah, kalau boleh tahu, apakah Mbak sebelumnya pernah berusaha untuk melakukan rumusan tersebut, Mbak? Kalau itu belum tahu, belum Bu. Hanya nasihat yang pernah saya lakukan, namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak ricuh juga Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini Bu? Insya Allah bisa. Setelah Mbak mendengar cerita Mbak, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa Mbak lakukan, yaitu Mbak bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik ini adalah teknik yang dilakukan oleh prosedur yang digunakan untuk mengerjakan tingkah laku yang dikehendaki atau hendaknya. Nah, dimiliki oleh konseling atau contohnya langsung dengan konselornya sendiri atau guru BK dan teman-temannya, teman sebaya Mbak.
Sedangkan modeling simbolik ini adalah modeling yang disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman suara. Bagaimana pendapat Mbak? Untuk keduanya kelihatan bagus sih Bu, tapi saya bingung harus pilih yang mana Bu. Baiklah, agar Mbak Vivi tidak dapat memilih teknik yang cocok untuk hendak Mbak menguji setiap alternatifnya, tapi tadi kebaikan dan kerugiannya baik bagi diri Mbak maupun orang lain. Untuk itu Mbak dapat menggunakan lembar keseimbangan ini Mbak. Saya akan kasih ya ke Mbak. Iya Bu. Buat isi. Nah, coba sekarang Mbak kita uji bersama ya Mbak. Saya kasih linknya ya. Iya Bu. Nah, menurut saya yang paling penting adalah agar saya dapat bertindak tegas pada teman-teman saya Bu. Bagaimana Mbak sudah diuji keseimbangannya? Kalau sudah, tolong sebutkan kelebihan dan kekurangan teknik modeling langsung dan simboliknya ya Mbak. Iya Bu, untuk modeling langsung keuntungannya saya bisa melihat langsung seseorang memperagakan bagaimana mengenai cara menyelesaikan masalah. Untuk kerugiannya saya belum dapatkan Bu. Untuk modeling simbolik, keuntungannya menurut saya bisa melihat orang memperagakan dalam bentuk video dan slide. Sedangkan kerugiannya saya tidak bisa pastikan begitu. Yang ditampilkan lebih baik kayaknya kalau itu modeling langsung Bu. Jadi Mbak mau pilih yang mana Mbak? Kalau itu saya pilih modeling langsung aja Bu. Oke, selanjutnya kita perlu melakukan adalah mengatur langkah-langkah programnya, yaitu langkahnya yang akan Mbak lakukan terlebih dahulu. Kemudian langkah yang selanjutnya kita perlu lakukan adalah mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang Mbak lakukan lebih dahulu ya Mbak. Kemudian langkah yang pengantar dan sub langkahnya, baik sub langkah dari langkah awal maupun sub langkah dari langkah pengantar itu, langkah mana yang menurut Mbak lebih penting dari semua program ini Mbak? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yakni mempelajari teknik modeling langsung Bu. Itu adalah langkah awal yang baik ya Mbak, di mana langkah pengantar Mbak yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan. Langkah pengantar saya adalah saya akan memperagakan dari teknik modeling langsung Bu. Nah sekarang sublangkah apa saja yang Mbak lakukan Mbak? Yang menjadi sublangkah saya yaitu pertama saya akan mempelajari teknik modeling langsung dengan baik, dan yang kedua itu tidak putus asa dalam berlatih. Baik, sekarang Mbak menetapkan waktu kapan Mbak mau menyelesaikan program tersebut Mbak? Insya Allah minggu depan sih Bu, kalau enggak sih Bu. Baik, Mbak Vivi bertekad untuk menyelesaikan program tersebut di minggu depan. Mbak melakukan kegiatan selanjutnya kapan Mbak melakukan kegiatan tahapan awalnya Mbak? Waktu dekat ini Bu, saya tidak ingin untuk menunda lagi. Oke, Mbak. Mbak tidak sabar ya untuk membuatnya. Lalu apa yang Mbak lakukan di hari-hari kedua, ketiga, keempatnya ya Mbak? Jadi untuk hari ini saya belajar untuk memahami lingkungan dan merubah sikap saya Bu. Lalu di hari kedua saya akan melatih berbicara saya dengan lembut dan juga tegas. Lalu di hari ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan di hari keempat saya berusaha untuk mempraktikkan itu Bu. Oh baiklah, karena sudah tidak sabar untuk melakukan kegiatan latihan, maka kita akan sekarang. Jadi gini teknik modeling langsung. Begini kita akan bermain perannya Mbak.
bermain peran. Ibu ingin Mbak berperan sebagai teman Mbak, dan ibu akan menjadi Mbak. Seperti yang menjadi Mbak yang menasihati teman-teman Mbak. Ibu akan menasihati awal, seperti misalnya Mbak katakan, ibu akan mengatakan pada teman-teman pada perasaan Mbak merasa sedih kepada teman Mbak. Sekarang coba kita mulai, Mbak. Iya, Bu. Kita mulai. Kita mulai, Mbak. Teman-teman, sebaiknya kita sholat dahulu yuk. Sebelum melakukan perjalanan, ini kan sudah waktu zuhur. Apa sih, soalim aja? Bukan gitu, kawan. Kita ini kan orang Islam. Dan kalian tahu, sholat itu adalah tiang agama. Jika tiangnya saja sudah roboh, bagaimana dengan ranting daunnya? Jadi kalau kita tidak mengikuti sholat, tidak dijalankan, maka amalan yang kita tidak akan melekat atau tidak mengikuti. Untuk apa kalian hidup senang dan di akhiratnya di neraka? Kalau mau seperti ini, bisa jadi IPK kita rendah karena aktivitas kita seperti ini. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, mari kita sholat dulu. Bagaimana, Mbak Vivi? Sudah paham? Ya, Bu, sudah. Baiklah, dengan seperti itu, apakah benar nanti teman-teman Mbak Vivi akan sadar? Saya sudah paham. Nanti saya akan langsung saya praktikan ke teman-teman saya, Bu. Bagaimana menurut Mbak Vivi dan bagaimana perasaan Mbak Vivi sekarang? Iya, Bu, saya yakin insya Allah nanti saya akan coba, karena sebelumnya saya belum pernah melakukan cara ini, Bu. Rupanya konseling hari ini hampir selesai ya, Mbak. Mantap, Bu, saya sangat senang. Untuk memanfaatkan waktu, Ibu ingin mengungkapkan kembali pokok-pokok pembicaraan kita ya. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik, sehingga saya tidak kesulitan dan fokus belajar sehingga IP saya dapat meningkat, dan saya harus melakukan teknik modeling langsung ya, Bu. Yang itu kita harus memperagakan setiap bersama dengan mereka. Jadi IP saya akan jauh lebih meningkat dan teman-teman akan berakhlak baik, dan yang terpenting lagi saya harus mampu bertempur dengan rasa malas saya. Bagus, Mbak Vivi sudah paham. Bagaimana perasaan Mbak Vivi sekarang? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lega. Baik, saya akan memberikan tugas kepada Mbak Vivi untuk melakukan setiap kali Mbak Vivi dan bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Mbak, dan Mbak dapat memahami lingkungannya, Mbak. Iya, Bu, saya akan belajar memahami lingkungan sekitar saya. Jika ingin Mbak ada yang ceritakan kembali, kita dapat mencatatkan proses di minggu depan ya, Mbak. Untuk hari ini, dikarenakan untuk hari ini konselingnya sudah selesai ya, Mbak. Iya, Bu, saya mengerti. Sebelumnya saya akhiri konseling hari ini, konseling via Gimet hari ini, Mbak Vivi. Baik, Bu, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan masalah saya dan memberikan saya solusi. Baiklah, terima kasih Mbak Vivi sudah melakukan proses konseling hari ini dan menceritakan masalahnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Vivi. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang, Ibu.